aku sobe gak penting. Atau yang mau mendatangkan kiai siapa saja enggak. Tapi tetap pada akhirnya beberapa orang yang saya anggap cukup adil meminta saya tetap bertemu dengan. Aku ini gak urusan cuma kali sopo, tapi aku pokoknya urusanku aku iso ngaji, iso silaturahim di awakmu. Uang nyambut gawe halal tujuannya ta'affufan anil masalah. Ben awakmu gak ngerepoti wong, ya ora? Wasa'yan ala iyali ben keluargamu kabeh uripe pantes, ya ora? Iya. Wa ta'attufan ala jari, syukur-syukur awakmu iso bantu liyane, ya ora? Awakmu iso sedekah ning liyane dan lain sebagainya. Laki Allah wa wajhuhu kal qamar Lailatul Badr. Sesuk wong-wong sing nyambut gawe niyate ngono kuwi bakal ketemu pangeran wajahe padang koyo bulan. Amin. Iku tanpa skincare. Pikiran lontor ya. Minum pikiran lontor. Sing kedua, ibadah-ibadah primer kudu dijogo, paham nggak? Khususnya sang. Nah, sing ketiga, awakmu wis ora usah kakean tirakat, gak usah kakean wiridan, gak usah kakean deres, gak usah kakean mujahadah, ojo mak. Sak mampu-mampu mulai jogo lah, sak mampu-mampu. Pengen ngerti kualitasmu, paham nggak? Wis sak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryono Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya di hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya dilindungi oleh Allah SWT, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang masalah pengajian di negara Hong Kong. Dan ini lumayan geger di lapangan dan juga di jagat sosial media. Banyak di antara kawan-kawan pasti yang kurang paham atau mungkin membaca sekilas, tapi kawan-kawan itu tidak membaca keseluruhan sehingga jalannya dari kasus ini gak paham ya. Semoga melalui pembahasan channel ini kawan-kawan sedikit mengerti tentang kasus kemarin minggu, yaitu pengajian. Yang mana ini ustadznya adalah Gus Kausar ya. Silakan ditonton videonya kan kawan sampai habis hanya di channel ini. Dianggap cari untung dari kegiatan pengajian, gak hanya panitia tapi yang bertanggung jawab mengadakan event. Gus Kausar kemarin minggu tanggal 5 Mei 2024, walaupun panitia ini sudah memberikan alternatif lainnya atau memindahkan jadwal yang sebelumnya ini tertunda, tetapi hal tersebut ini tidak mengurangi kawan-kawan di sosial media untuk melakukan protes dan juga untuk melakukan kritik, bahkan untuk melakukan bulian terhadap para panitia yang mengadakan pengajian kemarin minggu. Oke kawan-kawan, kita bakal memulai untuk pembahasannya. Jadi kemarin minggu tanggal 5 Mei 2024 ini lagi geger di sosial media tentang pengajian Gus Kausar kan kawan. Jadi Gus Kausar ini kan berasal dari Jawa Timur, dan beliau ini memang dekat sekali dengan wilayah saya ya, dengan rumah saya. Dan beliau ini memang sangat kondang sekali. Jadi wajar ketika ada panitia yang mengundang beliau ini, maka banyak sekali respon dari mbak-mbak negara Hong Kong atau TKW negara Hong Kong. Itu banyak sekali responnya. Banyak yang beli tiketnya ya. Awalnya tiketnya ini 100. Yang saya baca 100 itu konon katanya terlalu mahal. Tapi panitia bilang bahwa 100 itu sekalian sama infak.
Jadi tiketnya harganya 80, infaknya 20 seperti itu. Karena rata-rata pengajian di negara Hong Kong itu memang harga tiketnya sebesar 80 dolar Hong Kong atau 160 rupiah. Oke. Dan jadwal pertama ini di daerah City Hall Central Exit L, dan ini di gedung kan kawan. Nah, kalau di gedung secara otomatis ini ada fasilitas atau batas maksimalnya. Kalau batas maksimal ini lebih banyak lagi atau melebihi batas maksimal, secara otomatis panitia harus mencari tempat yang lebih bisa menampung para jemaah. Ya, itu kemungkinan karena dari gedung kemudian pindahlah mereka ke lapangan Victoria yang bisa menampung banyak orang atau jemaah tersebut kan kawan. Oke, setelah lokasi baru ini sudah deal, akhirnya pada hari H para panitia ini mempersiapkan kehadiran dari Gus Kausar. Oke, sesi pertama, sesi kedua biasanya seperti itu ya. Sesi pertama ini aman-aman saja kan kawan, tetapi durasinya ini cuman sebentar, sekitaran setengah jam lebih dikit kan kawan. Karena sebelum selesai Gus Kausar ini mengaji, sudah didatangi oleh pihak KJRI dan juga perwakilan dari sebuah organisasi Islam di negara Hong Kong. Tapi anggotanya orang Indonesia juga kan kawan, atau disebut sebagai PCINU. Oke, didatangi tersebut kemudian Gus Kausar ini akhirnya dijemput dan beliau ini harus menunggu jemputan yang agak lama beserta istrinya. Setelah ditunggu lama, jemputannya ini tidak sampai-sampai kan kawan. Alhasil beliau ini harus cari taksi. Jadi dari lapangan Victory beliau ini ke luar sana untuk mencegat taksi kan kawan. Kemudian kondisinya ketika berdakwah ini juga dianggap tidak layak oleh jamaah di sana ataupun di sosial media, dianggap tidak layak, cuman dikasih kipas yang kecil dan itu pun cuman air kelapa saja. Jadi situasi tersebut itulah membuat para jemaah itu tidak hanya geram, yang dimana harusnya sesi kedua itu ada Gus Kausar, tetapi Gus Kausar harus pergi. Yang kedua adalah permasalahan kondisi yang tidak memanusiakan Ustadz kondang di Indonesia atau Gus Kausar tersebut. Jadi dianggap kamu itu tidak menghargai seorang ustadz karena kamu tuh tidak memberikan fasilitas yang layak seorang ustadz besar. Nah, itu dua anggapan yang lagi rame di sosial media kan kawan. Jadi kenapa kok pengajian Gus Kausar ini lagi rame di sosial media? Saya bacakan ya. Dan ini lagi-lagi saya mencari sumber informasi yang benar-benar terpercaya, walaupun memang ada juga kawan-kawan aku yang aku tanya ini mereka tidak begitu paham tentang kondisi yang sesungguhnya. Oke, acara tersebut memang berpindah dari jadwal awalnya yaitu sentral kemudian ke Victory. Sesinya cuma sesi pertama itu pun nggak sampai selesai. Sesi kedua Gus Kausar ini sama sekali tidak hadir karena lagi-lagi dia ini diminta untuk pergi dari lapangan Victory. Yang meminta siapa? Silakan disimak kawan. Oke kawan-kawan, ini yang pertama ya. Yang pertama, jadi pihak dari panitia atau penyelenggara acara tersebut ini dianggap menipu atau memalsukan izin tanda tangan KJRI Hong Kong maupun pengurus dari PCINU Hong Kong, yaitu Bapak Tanfidiah. Jadi tanda tangannya ini dipalsukan. Ketika sudah memalsukan tanda tangan, secara otomatis nanti dikirim ke imigrasi Hong Kong agar
orang yang dimintai datang ke Hong Kong ini bisa diloloskan oleh imigrasi Hong Kong. Jadi semua persyaratan itu dipalsukan oleh mereka. Ini konon katanya yang saya baca di sosial media. Kemudian yang ketiga, menuduh PCINU ini menghalangi kegiatan mereka. Apa sih PCINU ini? Ini kan ya, silahkan disimak. Dan ini penting sekali kawan-kawan, ketika mengadain acara seperti ini, pengajian itu harus mendapatkan izin juga dari beberapa organisasi keislaman di negara Hong Kong kan kawan. Kemudian yang keempat adalah, aku nggak ngerti ya Rek, apakah pihak dari penyelenggara pengajian itu tidak paham mengenai masalah visa. Ini terbukti mereka itu memberikan visa tidak sesuai dengan visa yang kondisi di lapangan. Jadi tidak sesuai dengan visa atau kondisi visa di lapangan kan kawan. Seharusnya kalau pendatang ini di sini untuk melakukan pengajian, ini kan bukan memakai visa kunjungan. Karena ketika memakai visa kunjungan tidak boleh melakukan aktivitas untuk mendapatkan uang atau menghasilkan uang. Nah, mereka ini menghadirkan ustadz tersebut ini untuk dakwah. Itu kan menghasilkan uang. Berarti harus membeli visa, bukan visa kunjungan, tetapi visa kerja, walaupun cuma sehari ataupun 2 hari. Karena sudah menguntungkan berupa materi, berarti harus diganti visa kerja, dan itu tidak mereka lakukan, dan hal ini menjadi masalah. Jadi gue ini ingat tentang masalah Cak Percil dulu yo, dimana panitia ini juga mungkin tidak paham, atau mungkin panitia ini pengen diuntungkan dari kondisi tersebut. Bisa saja kan, kalau mereka tuh membelikan visa kunjungan, itu kan secara otomatis bayar itu tidak terlalu mahal dan tidak ribet kan kawan. Tetapi kalau visanya visa kerja itu agak ribet dan tentu melalui prosedur yang panjang. Itu pun juga harus membayar kepada imigrasi atau pemerintah Hong Kong. Jadi Cak Percil dulu seperti itu kan kawan. Visanya bukan visa kerja tapi visa kunjungan kan kawan. Nah, ketika adanya visa kunjungan tapi dibuat kerja, ini kan sudah melanggar hukum tentang keimigrasian negara Hong Kong dan bisa diproses seperti Cak Percil yang dipenjarakan kawan. Kan kasihan, bayangan seorang ustadz kondang di tanah air beserta istrinya itu dipenjara perkara sampean. Nah, itu yang menjadi kemarahan mbak-mbak di sosial media, bahkan di lapangan kemarin itu. Jadi mungkin ini untuk kedepannya lagi kalau mengadakan acara, konsultasi dulu dengan KJRI Hong Kong. Itu penting banget ya. Oke, kemudian ketika adanya pemberitahuan ini tentang ustadz kondang yang datang ke Hong Kong dan itu tidak mendapatkan izin atau pelaporan dari KJRI Hong Kong, secara otomatis KJRI Hong Kong itu langsung mendatangi tempat pengajian, yaitu di Victory Park tadi. Ketika KJRI Hong Kong itu mendatangi, secara otomatis diberitahu dan disuruh Gus Kausar ini meninggalkan tempat. Karena ketika tidak meninggalkan tempat dan apabila kedahuluan kepolisian Hong Kong, prosesnya bisa rumit. Lagi-lagi ini bakal terjadi seperti Cak Percil. Jadi jangan meremehkan. Untung aja KJRI Hong Kong itu cepat pergi. Jadi untung saja KJRI itu cepat tanggap, cepat datang ke lapangan. Karena ketika tidak datang ke lapangan dan apabila kedahuluan polisi, bisa saja Gus Kausar ini dipenjarakan kawan. Jadi sekali lagi ini yang harus panitia dan siapapun itu jika mengundang orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau komersial, usahakan untuk mentaati aturan-aturan di negara Hong Kong ya. Oke, ini yang terakhir. Pihak dari panitia
yang konon katanya si penyelenggara ini adalah sebuah jasa pengiriman yang tidak bisa saya sebutkan ya kan kawan. Mungkin kalau kawan teliti banget pasti paham pihak jasa pengiriman apa sih yang mengadakan acara ini kok sampai semrawut dan sampai berani melanggar hukum-hukum keimigrasian di negara Hong Kong, bahkan merugikan banyak pihak termasuk juga Gus Kausar. Oke, konon katanya pihak dari penyelenggara ini juga menggunakan dua pengurus dari PCINU ini untuk menarik simpati, padahal lagi-lagi tidak mendapatkan izin atau bahkan tidak adanya kerjasama antara pihak penyelenggara dan juga PCINU kan kawan. Oke kawan-kawan, dengan adanya sedikit penjelasan tadi, kawan-kawan pasti memiliki sedikit gambaran tentang kenapa kok pengajian kemarin itu ramai sekali, sesi berapa, dan alasannya kenapa kok sampai rame. Jadi intinya bagi kawan-kawan semuanya, jika menggunakan lapangan rumput untuk ya Allah mbak, aku sampai melayu mbak, karena aku makan delok tekan sini kan, tekan kamera ini. Di belakangku tadi adalah mobil jenazah yang dimana beliau ini TKI Malaysia sana, dan kemudian memang sudah lama sekali bekerja di Malaysia, dan beliau ini pulang dalam keadaan meninggal dunia, dan meninggalnya ini di Malaysia sana kawan-kawan. Jadi kemarin jasadnya baru bisa dipulangkan, dan kemudian ini hari baru dikubur kawan-kawan. Jadi ketika pas aku membacakan informasi buat kawan-kawan, aku nonton dari belakang itu loh, nonton dari belakang, dan di situ ada mobil jenazah, aku baru lari. Terus kemudian aku tutup pintunya kawan-kawan. Kawan-kawan, saya lanjutkan kembali ya. Jadi kalau kawan-kawan ini kawan-kawan saya lanjutkan kembali ya. Jadi kawan-kawan kalau mengadakan event besar-besaran di lapangan Victory, kemudian menggunakan panggung, menggunakan tenda, sekali lagi itu harus mendapatkan izin. Baik itu izin dari KJRI Hong Kong, izin dari pemerintah Hong Kong, izinnya itu ke kepolisian, izinnya juga ke pemilik dari lapangan Victory atau yang bertanggung jawab di wilayah Victory. Jadi harus mendapatkan izin kan kawan. Itu pun kawan-kawan juga harus membayar nantinya. Jadi kalau kawan-kawan tidak mendapatkan izin, tidak diperbolehkan mendirikan tenda atau kawan-kawan mendirikan panggung. Kalau kawan-kawan cuma acara biasa menggunakan mikrofon kecil, ini masih bisa ditoleransi kalau volumenya ini kecil. Tapi kalau volumenya besar itu juga tidak diperbolehkan. Apalagi di Hong Kong itu sudah diatur noise-nya itu harus berapa batas maksimalnya. Jadi sekali lagi hati-hati kalau mengadakan event di lapangan Victory ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, usahakan mengundang orang dari Indonesia. Ini dilihat dulu statusnya dengan jelas. Jangan cuman meraup keuntungan dan Anda ini merugikan banyak orang, termasuk tamu undangan. Anda kalau mengundang tamu dari Indonesia untuk melakukan kegiatan di Hong Kong, pastikan beliau ini visanya visa turis atau visa kerja. Kalau visa turis secara otomatis tidak diperbolehkan menghasilkan uang. Dia hanya boleh mengeluarkan uang. Tetapi jika visa kerja ini ada aturannya. Anda memang agak diribetkan, tetapi Anda mengantongi izin bahwa tamu undangan Anda ini bekerja di negara Hong Kong walaupun cuma sehari. Jadi jelas statusnya kan kawan.
Semoga dengan adanya huru-hara seperti ini, kawan-kawan itu lebih berhati-hati. Ini negara orang, bukan negara sampean. Kalaupun sampean ini Indo-Cina, tetap aja harus mentaati aturan dan jangan sewena-wena dan seenak udele sampean. Intinya seperti itu. Ini khusus bagi kawan-kawan semuanya yang selalu mengadakan event di negara Hong Kong. Tolong untuk mentaati peraturan imigrasi. Jangan sampai kejadian kayak dulu. Bersyukur dan alhamdulillah dari kejadian ini tidak sangat merugikan Gus Kausar. Karena kalau merugikan sekali, dipastikan Mbak sampean bakal juga dimaki-maki di sosial media. Itu loh panitia itu loh. Ya, karena kalau sampai Gus Kausar ini sampai di penjara, pasti sampean bakal dimaki-maki. Sampean bakal disalahkan. Karena apa? Anda ini telah melantarkan seorang ustadz besar. Jadi lain kali hati-hati nggih. Semoga dengan penjelasan ini, pembahasan informasi ini bermanfaat. Dan bagusnya panitia ini mau bertanggung jawab kawan-kawan. Jadi selain melakukan permohonan maaf di sosial media, dipastikan juga memohon maaf kepada Gus Kausar. Dipastikan juga ini juga memohon maaf kepada KJRI beserta dengan perwakilan dari organisasi yaitu PCINU tadi. Dan yang terakhir pasti juga ke jemaah. Ini terbukti mereka ini memberikan jadwal ulang bagi season kedua yang tidak bisa mendengarkan ceramah dari Gus Kausar. Dan ini adalah jadwal kedua kan kawan. Silakan dibaca, silakan disimak. Lagi-lagi ini positif Gus Kausar apa enggaknya tidak tahu. Karena sudah ada kejadian seperti ini, takut Gus Kausar sama istrinya kapok ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.